Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang makna, kedudukan, dan fungsi UUD tahun 1945. Kedudukan dan fungsi UUD tahun 1945. Pertama adalah UUD 45 sebagai bangsa konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan keragaman dalam UUD 45 sebagai landasan konstitusional, penyimpangan terhadap unit konstitusi Indonesia. Yang keempat, keteladanan pendiri negara dalam menentukan UUD 45 sebagai landasan konstitusional. Dijelaskan PDILA Saleh, yang kedua adalah Cewar, ketiga Sovereign Development, keempat Carl Smith. Yang kelima C.S. Wade, yang keenam Herman Heller, yang ketujuh Oliver Cromwell, yang kedelapan Van Operdorp. Ya. Terus selanjutnya adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya. Adanya kehendak dari penguasa negara. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut. Selanjutnya adalah adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri itu ya. Selanjutnya adanya kehendak para pembentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan RI tepatnya pada 18 Agustus tahun 1945. Ya, di sini kita bisa ngerti ya bahwa adanya kehendak para pembentuk negara Kesatuan RI itu setelah proklamasi sangatlah berperan gitu ya. Selanjutnya itu adalah konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang luas daripada undang-undang dasar. Selanjutnya itu adalah NKRI ini 18 Agustus 45 dan UUD 45. Ya, di sini kita mengerti bahwa ada gambar ya, di situ dijelaskan UUD negara RI 45 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik negara-negara meskipun tidak tertulis. Terus selanjutnya, hukum dasar tidak tertulis biasanya disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Ya. Terus selanjutnya itu adalah contoh ya dari konvensi adalah pidato presiden pada tanggal 16 Agustus. Kita bisa lihat di slide-nya. UUD negara RI mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat pengecek apakah norma hukumnya lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang ada itu. Selanjutnya adalah sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD 45 tidak boleh bertentangan. Ya. Untuk selanjutnya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Di situ bisa dilihat di ini ya, di slide-nya, pembukaan dalam dan pasal-pasal merupakan penting ya. Ya, sistematika UUD Negara RI tahun 45 pembukaan pasal-pasal bisa dilihat di slide-nya. Kita tahu bahwa di situ ada pasal 16 ya. Jadi dari 7 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan dan sebagainya. Nah, yang kedua ada sifat dan fungsi UUD negara RI tahun 45. Nah, sifat konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel atau rigid ya. Oke, untuk selanjutnya kita tahu bahwa di situ dijelaskan juga di slide-nya. Anak bisa melihat ya supaya tidak salah paham gitu. Nah, di sini konstitusi dikatakan fleksibel atau luas atau rigid, kaku ya, yang akan dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar itu ya. Terus selanjutnya itu adalah dilihat dari itu ya, bisa dilihat di slide-nya. Yang B adalah mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, di situ kita tahu bahwa perkembangan zaman itu sangat penting sekali di kehidupan kita. Konstitusi atau UUD yang mudah diubah dan mampu mengikuti perkembangan zaman biasanya hanya memuat aturan-aturan pokok dan atau garis-garis besar saja. Nah, konstitusi kita tahu bahwa itu penting sekali dalam kehidupan dinamika di Indonesia itu. Undang-Undang Dasar RI tahun 45 memiliki sifat sebagai berikut, tuh ya. Oke, kita tahu bahwa tertulis merumuskannya jelas ya, merupakan suatu hukum yang mengikat. Lihat di slide-nya juga ada. Yang kedua singkat dan supel itu ya.
bisa dilihat di slide-nya. Yang ketiga, memuat norma. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah UUD 45. Kita tahu bahwa di situ bisa lihat di Prisma ya, bagannya TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, undang-undang dan sebagainya. Yang pertama, alat kontrol. Apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak, itu ya. Jadi lihat juga. Yang kedua, sebagai pengatur. Di sini dijelaskan bahwa sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Ya, terus yang selanjutnya adalah ketiga, sebagai penentu. UUD RI